Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat dengan situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah 90% jadi nyata. Langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ten of Swords, the Page of Cups, Four of Wands, Ace of Cups in the reverse, and the Four of Pentacles, the Justice. Strange. Maskulin, kamu harus kuat ya menjalani pembayaran karma kamu dengan kehidupan barumu yang tidak sesuai harapan kamu. Stuck dalam karma buruk yang harus diselesaikan. Kamu harus berpikirannya positif ya. Kalau kamu mau sembuh, pikirannya positif. Walaupun kehidupan kamu ini tidak harmonis, tidak bahagia sebenarnya, kepikiran untuk kembali sama orang lama ada, tapi kamu stuck kehidupan kamu dengan orang baru. Salah satunya ya ada yang keguguran, ini bermasalah, sehingga trust issue di masa lalu ini akan terungkit kembali. Ya, dan ini membuat kamu ya mau gak mau kuat dalam pembayaran karma burukmu. Ada kepikiran maskulin untuk berselingkuh kembali, mencari orang ketiga untuk membantu ya tentang perasaannya maskulin ataupun situasinya yang tidak mengenakan ya, terutama tentang karma. Maskulin di sini coba berpikir mencari perhatian. Oh ya, mencari perhatian. Ya. Menghadirkan orang baru ataupun ya bersenang-senang dengan teman. Ya, berhubungan tanpa status dan berani mengambil resiko untuk kesenangan sesaat. Ini hati-hati ya buat maskulin. Pikirkan kembali. Dan aku ngelihatnya di sini ya maskulin mencoba untuk bisa bertahan ya dengan orang barunya. Walaupun kehidupannya sebenarnya nggak bahagia, ya, tapi terpaksa bertahan dan mencoba mencari jalan. Kita lihat lagi maskulin. The Page of Swords. Dihantui tentang karma ya, maskulin.
judgment in the reverse. Karma buruk ya dari perbuatannya kamu yang masih mempermainkan sebuah cinta, perasaan seseorang, terutama tentang pernikahan ya, komitmen. Seven of Swords. The King of Cups. Kamu bisa berdealing dengan air sign, water sign, fire sign, and ada earth sign. Tapi lebih identik ke air sign and water sign and the fire sign. Okay. Ada the Page of Pentacles, Nine of Pentacles, the Two of Swords. Maskulin, karir kamu ini keblok ya, dan kamu harus hadapi kenyataan ya tentang meraih masa depan kamu ya sendiri. Belajar sukseskan dirimu dari nol lagi ya. Di sini aku ngeliatnya, dan kamu harus bisa ya belajar menerima dan memperbaiki karmamu. Ini bisa sampai 6 ya, paling minim tuh 4 tahun prosesinya, dan ada yang 6 bahkan sampai puluhan ya, tergantung dari ya kontrak kamu dengan Tuhan tuh bagaimana, leluhur kamunya juga ya, dan juga diukur dari ketekunan dan kesabaran kamu ya tentang perbaikan. Ya mau gak mau kamu harus kuat menjalaninya ya. Hubungan yang ternyata tidak membawa kebahagiaan dan memberikan banyak masalah, terutama trust issue yang harus kamu genggam, bahkan kamu harus perbaiki. Kalau kamu mau menerima koneksi yang lebih baik, koneksi yang lebih tulus nantinya, ya harus diperbaiki dulu nih trust issue di masa lalunya. Jangan dibiarkan saja ya. Dan ya kamu dihantui rasa ketakutan tentang hubungan kamu dengan orang baru ini tidak sesuai keinginan kamu, impian kamu. Kamu masih memantau orang lama ya, maskulin, masih memantau orang lama. Kamu juga sulit bahagia ya, dan banyak sekali perselingkuhan, topeng, bahkan juga ada yang keguguran, ada yang keguguran, dan ini menjadi suatu beban buat kamu ya. Salah satunya ya tentang dosa ya, ada yang melakukan aborsi ya, dosa di masa lalu, dan ini bisa berimbas kepada anak atau cucu cicit ya kalau tidak diperbaiki dirinya. Dihantui tentang situasi yang menyulitkan ya, dan selalu waspada
ya, dan juga merasa diawasi dari pembayaran karma buruk, terutama pengkhianatan. Karena ini adalah ya dari seseorang di masa lalu. Karma buruk ini terjadi karena adanya pengkhianatan di dalam hubungan, ya. Banyak manipulasi, kebohongan di dalam rumah tangga ataupun sebuah komitmen. Yang tadinya kamu pikir kebahagiaan itu akan lebih sempurna dibanding yang lama, ternyata orang baru ini malah lebih mengecewakan kamu. Dan pada akhirnya hidup kamu stuck dalam pertaruhan karma. Berat rasanya menggenggam trust issue di masa lalu, tapi inilah yang harus kamu lakukan. Tidak ada jalan keluar lagi. Kamu harus jalani. Ya. Kamu harus perbaiki, kamu harus terima. Sebagian dari maskul ini ada yang dipecat dan mencoba untuk kembali lagi pada pasangan lama, ya. Terutama tentang masalah keuangan. Aku minum dulu ya. Ya. Dan di sini maskulin mencoba untuk perbaiki karir, bahkan juga spiritualnya juga ini keblok, ya. Keblok. Jadi mau nggak mau harus nerima kenyataan, dia memperbaikinya dengan sabar, ya, memperbaiki dengan tekun. Bentar ya guys. Kita lihat clarify dari Ten of Swords-nya. Oke. Ada the Three of Pentacles, the Page of Swords, dan the Lovers. Ya, terbunuh dari komitmen kamu sendiri. Ya, selalu hadirkan orang ketiga di dalam hubunganmu, dan selalu ada kemunafikan di dalam hubungan, sehingga ya kamu dihantui, ya, diawasi dengan adanya pengkhianatan kembali. Ya. Di sini kamu juga ya masih menjalin dengan orang lain. Kita lihat the Page of Cups-nya. The Moon, Six of Wands, Star. Orang lamanya ini feminim, ya. Ini sebenarnya lagi akan meraih kesuksesan loh, ya, dari hasil ya healing, penyembuhan. Ya, apalagi di bulan Safar, ya, sudah masuk. Ini bulan kekosongan, jadi harus diisi dengan ya hal-hal spiritual. Jangan sampai kosong, karena hasilnya akan diraih, mengisi. Dan feminim ini
ya sudah sukseskan rasa takutnya dia menjadi keberhasilan, menunjukkan intuisinya kalau ya feminim ini akan sukses secara spiritual dan akan meraih apapun yang diinginkan dengan cara spiritual. Jadi ibarat kita perbaiki akhirat, dunia mengikuti gitu ya. Makanya kamu cemburu melihat feminim, kamu merasa sulit untuk bahagia dengan orang barumu. Karena feminim di sini ya akan dipenuhi dengan kesuksesan, diberikan ya kemakmuran nantinya, entah secara spiritual ataupun secara karir, disenangi orang juga. Makanya kamu merasa menjadi korban dari kesuksesannya feminim, padahal itu adalah perbuatan kamu sendiri. Kita lihat Ace of Cups-nya in the reverse. Aduh, the Wheel of Fortune. Emang udah takdir ya, emang udah jalannya. Udah takdir, udah jalannya ya. Udah takdir, udah jalannya. Ini ada the Wheel of Fortune, the Ace of Pentacles, and the Two of Pentacles. Udah takdir ini ya. Keberuntungannya si maskulin ini udah nggak sebesar selama dengan feminim, berbeda ya. Dan maskulin mengalami banyak kekecewaan, terutama masalah keuangan juga ya di sini. Jadi hidupnya stuck dalam pembayaran karma buruk dengan orang barunya. Seven of Cups. The Page of Pentacles. Nine of Swords. Oh my god. Ya, dihantui rasa ketakutan, dihantui rasa kegagalan, gak nyaman. Ya, hidup juga dalam pertaruhan, bebannya sangat berat dan tersiksa. Ya, tentang target hidupnya si maskulin bersama orang baru nih, ya akan dihantui tentang pembayaran karma besar-besaran ini ya. Maskulin, kamu harus nerima dan belajar jalani karma kamu, karena feminim sudah mulai menuai hasil dari perjalanan spiritualnya. Kita lihat Justice. Two of Swords. The Magician. Nine of Cups. Kamu selalu mencari jalan pintas untuk mencapai impian kamu atau doamu. Bisa dengan menggunakan talentamu, entah itu communication atau tipu dayamu, atau juga dengan ilmu hitam ya, untuk mencapai impianmu ya. Karena kamu nggak sanggup menjalani kehidupan kekurangan ataupun pembayaran karma yang berat ya, yang besar-besaran bersama orang barumu. Kamu nggak sanggup, kamu tersiksa.
Ya, kamu selalu menumbuhkan harapan tuh dengan hadirnya orang baru terus. Karena kamu gak mau hidup terlalu serius. Jadi maunya main-main aja. Terutama untuk kesenangan kamu, ya. Kita lihat the page of swords-nya. Six of Wands, the Seven of Swords, Page of Cups. Oh my God, masculine. What are you doing? You stalking feminine. You jealousy. Yeah, you're jealousy of a winning feminine. Kamu mencoba mencari perhatian feminim kembali ya, dengan topengmu, dengan tipu dayamu. Kamu ingin banget balik sih, salah satunya untuk menstabilkan kehidupan kamu lagi ya, maskulin. The Hierophant, Nine of Cups, the Devil. Maskulin, kamu ingin nikah ataupun harapannya ingin rujuk, tapi masih tetap dengan kebebasan kamu, ataupun dengan cara pelet ya, atau dengan cara menggoda lah. Jadi kayak kamu tetap komitmen dengan dia, dengan feminim, tapi kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan, terutama tentang seksualitas dengan siapapun, nongkrong segala macem ya, gaul. Kita lihat the Seven of Swords. King of Swords, Three of Swords, Two of Swords. Kamu nggak nerima kenyataan sih tentang ya, faktanya kamu akan terluka juga. You never accepted if you will get broken heart. You doesn't want. Jadi kamu nggak suka, kamu nggak mau nerima kenyataan ya, ujungnya kamu akan terluka juga. Ya, jadi kamu selalu mengkhianati sebuah hubungan. Jadi kayak daripada gue sakit duluan, ya udah gue sakitin lu, gue nggak mau disakitin. Ini salah logikanya gitu loh, pikirannya udah negative thinking aja ya, dan pada akhirnya dia terluka sendiri ya, keblok dengan pikiran negatif. Kita lihat Ten of Wands nya. Queen of Cups, the Star, the Tower. Ya, kamu nggak nerima kenyataan ya kalau hubungan ini sudah ending, dan kamu merasa tanggung jawabnya besar banget dengan trust issue kamu. Kenapa? Ya karena kamu sudah menghancurkan spiritualnya si feminim. Ya, dan feminim sudah merasa hancur.
ya tentang salah satu spiritual dan juga kesuksesan yang dia harapkan selama ini. Dan ini membuat kamu merasa tertekan jadinya. Ya karena kamu menghancurkan impian seseorang, harapan seseorang. Terutama seseorang yang sudah melakukan jarum langit ya. Dan sekarang kamu yang merasakannya. Ya, tertekan dengan trust issue-nya, terbebani, merasa bersalah, ya, menjadi konflik batin. Ya, itu adalah resikomu sendiri gitu loh. Kamu ingin kembali ke dia karena ya mau tidak mau kamu harus menjalani tentang karma. Ya, dan ini ada karma besar yang harus kamu terima, entah itu perceraian ataupun pemecatan pekerjaan ya, atau pengkhianatan dari pasangan ataupun dari hubungan, bahkan ada yang ya salah satunya tentang kematian ya, ada diberikan sakit, penyakit ya, karena ini adalah ya sebagai pembayaran pembersihan dosa juga gitu. Oke, kita lihat lagi. The wedding. This situation involves marriage. Trust this situation is a calling for you to have faith. Heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other and free yourself. It is time to take back control of your life. Kamu ingin balik, tapi kamu harus bicara dari hati ke hati ya, dengan feminim agar dipercaya kembali. Dan kamu harus bisa bebaskan dirimu, bersihkan lagi cara pola pikirmu, habitatmu, dan kamu sadari gitu loh, kalau energi terbesar kamu adalah ya dari feminim tersebut. Dan kamu harus bisa yakinkan dirimu bisa lepas ya dari namanya trauma di masa lalu ya, dan kamu juga harus bisa menjadi seseorang yang dipercaya dan menjaga kepercayaan tersebut gitu loh. Salah satunya dengan ya komunikasikan dengan baik dan bicarakan sejujurnya walaupun pahit ya, tapi ini akan meraih kebahagiaan dan kebaikan. Walaupun perjalanannya itu tidaklah mudah, pasti akan ada ujiannya kembali ya. Dan di sini ya maskulin harus bisa menjaga kepercayaan dari seseorang yang sudah tulus mencintai kamu ya, maskulin. Fiona, know that you have asked the angel for help. Be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help ya. Banyakin bertanya sama Tuhan ya, yaitu perbaiki ritual kamu, tirakat kamu ya, agar malaikat menolongmu dan memberikan pertolongan, memberikan bentengan, memberikan pagar ya untuk kamu, agar apapun yang kamu inginkan agar cepat tertolong oleh malaikat ya. Salah satunya adalah tadi aku bilang, perbaiki dirimu ya, dan bebaskan dirimu dari yang namanya ya ketakutan, yang namanya perselingkuhan, dan kamu harus bisa menjaga kepercayaan seseorang yang tulus mencintai kamu gitu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Ingat ya maskulin, bebaskan dirimu. Kamu harus yakin kamu bisa menyembuhkan dirimu walaupun tidak bersama feminim. Kamu harus kuat menjalaninya. Kamu harus nerima walaupun ada pembayaran karma besar-besaran datang ke dalam kehidupan kamu. Entah kamu mengalami kebangkrutan, ada kematian entah itu saudara, atau kamu diberikan sakit gitu ya. Bahkan juga
entah itu diberikan kematian juga ya. Jadi terima aja, jangan dibikin ribet sendiri ya, dimana kita nerima takdir susah senangnya itu insya Allah kita banyak bersyukur, Allah akan mudahkan ya segala urusan, segala masalahnya ya. So aku harap ini bisa membantu dan menolong kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.